Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Anisatul Saidah. Kalian dapat memanggil Ibu Guru dengan Ibu Nisa. Kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah pembelajaran pertama. Waktu istirahat tiba, Benny bermain di halaman sekolah. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini adalah waktu istirahat Benny dan teman-temannya. Mereka bermain di halaman sekolah. Kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar di bawah? Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang gambar di bawah. Ya, mungkin ceritanya berkaitan dengan bermain saat istirahat di halaman sekolah. Nah, sekarang kita akan membuat 5 pertanyaan tentang gambar tersebut. Anak-anak, apakah kalian bisa membuat kalimat tanya berdasarkan gambar tersebut? Coba kita akan pelajari bersama-sama ya anak-anak, cara membuat kalimat tanya. Sebelum membuat kalimat tanyanya, perhatikan penjelasan dari Bu Nisa berikut ini. Setiap kalimat tanya itu memakai kata tanya. Nah, di sini ada beberapa kata tanya yang penggunaannya berbeda-beda. Yang pertama, kata tanya apa? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan jenis, sifat, dan kegiatan. Kata tanya siapa? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan nomina insan dan nama orang. Kata tanya kapan? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu. Kata tanya berapa? Kata tanya yang menggunakan untuk menanyakan bilangan yang mewakili jumlah, ukuran, nilai, harga, satuan, dan waktu. Kata tanya di mana? Kata tanya yang digunakan untuk menerangkan tempat. Kata tanya mengapa? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, dan perbuatan. Kata tanya bagaimana? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara dan perbuatan. Contohnya, bagaimana cara membuat es krim? Bagaimana cara menjadi anak yang pandai? Itulah contoh dari kata tanya bagaimana. Nah, sekarang silahkan kalian membuat kalimat tanya. Ingat, kalimat tanya jika ditulis itu diakhiri dengan tanda tanya. Contoh dari gambar ini, Bu Nisa bisa menggunakan beberapa kata tanya. Yang pertama, apa? Apa yang sedang dimainkan Benny? Nah, kira-kira apa yang sedang dimainkan Benny? Di sini, Ibu Nisa menggunakan kata tanya apa? Kedua, siapa yang bermain lompat tali? Nah, di situ dapat dilihat ada beberapa yang bermain lompat tali. Ketiga, bagaimana cara bermain kelereng? Nah, itulah contoh kalimat tanya dari gambar tersebut. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba, siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikan kelereng.
Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapatkan giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Coba sekarang kamu jawab pertanyaan yang Ibu Nisa berikan tentang teks tersebut. Yang pertama, apa yang dilakukan Benny, Edo, dan Udin? Yang kedua, siapa yang memutar tali di sebelah kanan? Yang ketiga, apa yang sedang dilakukan Dayu? Dan yang keempat, apa saja kegiatan bermain sesuai isi cerita? Nah, di sini ada percakapan antara Benny dan Edo. Benny bertanya, "Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya?" Edo menjawab, "Masih. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir." "Oh ya, berapa orang yang bermain kelereng ya?" Edo menjawab, 3 orang. "Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak?" "Caranya, setiap anak diberikan 1, kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis." Pengurangan berulang. 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Sama artinya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih Mei. Sama-sama Benny, Edo. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pembagian bersama-sama anak-anak. Pembagian itu bisa dikerjakan dengan cara pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Kita lihat di sini. Nah, Koko memiliki 9 butir kelereng. Kelereng itu dibagikan kepada 3 temannya. Maka setiap anak mendapatkan kelereng sebanyak berapa butir? Nah, di sini kita tahu anak-anak, berarti 9 butir kelereng dibagi 3 orang. Maka bentuk pembagiannya adalah 9 dibagi 3. 9 dibagi 3 ini kita cari dengan pengurangan berulang sampai hasil akhirnya adalah 0. Nah, kita kurangi terlebih dahulu. 9 kurangi 3 hasilnya adalah 6. Karena hasil akhirnya belum menunjukkan angka 0, maka kita kurangi 3. Berarti 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Belum juga mendapatkan hasil 0, maka kita akan kurangi 3 lagi ya anak-anak. Berarti 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Setelah itu kita hitung nih ada berapa kali pengurangan, yaitu 1, 2, 3. Maka kita dapat menulisnya seperti ini. 9 dibagi 3 sama dengan 9 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3, karena penjumlahannya sebanyak 3 kali, sehingga hasil akhirnya adalah
0. Lalu, karena terdapat pengurangan sebanyak 3 kali, maka 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3. Hasilnya bukan 0 ya anak-anak, karena di sini terdapat pengurangan sebanyak 3 kali. Kemudian, ayah pulang membawa 10 buah jeruk. Jeruk itu dibagikan kepada 2 orang anaknya di rumah. Maka setiap anak akan mendapatkan berapa buah jeruk. Sehingga bentuk pembagiannya adalah 10 dibagi 2. Lalu kita cari dengan pengurangan berulang sampai hasil akhirnya adalah 0. Lalu kita cari dengan pengurangan berulang ya anak-anak sampai hasil akhirnya adalah 0. Yang pertama 10 dikurangi 2 hasilnya adalah 8. Karena angka 8 belum menunjukkan angka 0, maka 8 dikurangi 2 lagi ya anak-anak. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Karena 6 belum juga menunjukkan angka 0, maka kita kurangi lagi hingga hasil akhirnya 0. Berarti 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Kemudian 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Lalu 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Hasil akhirnya adalah 0. Lalu kita tulis nih anak-anak, bentuk panjangnya ada berapa kali pengurangan? 1, 2, 3, 4, 5. Maka dapat kita tulis nih anak-anak. Berarti 10 dibagi 2 sama dengan 10 dikurangi 2 sebanyak 5 kali. Hingga hasil akhirnya adalah 0. Karena terdapat pengurangan sebanyak 5 kali, maka 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Gunakan cara pengurangan berulang. Nah, di sini ada pembagian. Kita akan cari tahu hasil dari pengurangan berulang, yaitu 4 dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Yang kedua, 8 dibagi 4 hasilnya 8 dikurangi 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Apa itu gambar imajinatif? Nah, anak-anak, pada subtema ini kalian akan membuat gambar imajinatif. Lalu, apa itu gambar imajinatif? Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan hayalan. Nah, biasanya itu gambar imajinatif hampir mirip dengan gambar aslinya. Nah, contoh di sini ada gambar buku. Gambar buku ini dianggap gambar imajinatif karena gambar buku itu adalah hayalan dari kita. Kemudian, apa saja alat yang digunakan untuk menggambar imajinatif? Yang pertama adalah buku gambar. Buku gambar adalah tempat untuk membuat gambar imajinatif. Yang kedua adalah pensil, alat yang digunakan untuk membuat pola gambar imajinatif. Yang ketiga, pensil warna, alat yang digunakan untuk mewarnai gambar imajinatif. Dan yang keempat, penggaris, menggaris pinggir buku gambar dan membuat pola jika dibutuhkan. 5. Karet penghapus, alat untuk menghapus pola yang salah. Nah, demikian materi pembelajaran hari ini. Tema 2, subtema 3, bermain di lingkungan sekolah pembelajaran pertama. Terima kasih sebelumnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.